Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online untuk kelas 9. Untuk kelas 9 hari ini akan mempelajari mengenai fungsi INT dan conditional formatting. Fungsi INT itu sebenarnya kepanjangannya adalah integer atau bilangan bulat. Jadi fungsi INT ini digunakan untuk membulatkan bilangan desimal ke bilangan integer. Sintaksnya nih sama dengan INT dalam kurung number. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Ini ada contohnya. Minus 15.89 dan 12.986. Oke, saya akan langsung praktekkan. Saya akan munculkan sheet yang baru dulu. Nah, ini contohnya saya kerjakan di sheet ketiga. Nah, sebagai contoh gini ya. Saya ambil angka lain saja, 15.85. Kemudian 12.456. Nah, dua bilangan ini bilangan pecahan. Ini bilangan pecahan negatif, ini bilangan pecahan positif. Sekarang saya akan gunakan function INT atau function integer. Sama dengan INT buka kurung. Begitu buka kurung, di sini panduannya muncul. Setelah kurung adalah number. Number ini bilangannya. Bilangan yang mau kita jadikan bilangan bulat. Saya ambil dari B2. Di sini tutup kurung. Lalu saya enterkan. Hasilnya minus 16. Mengapa minus 15 bisa menjadi minus 16? Nah, sebenarnya tujuan INT itu adalah membulatkan ke bawah. Membulatkan ke bawah. Nah, membulatkan ke bawah caranya begini. Di dalam angka negatif, seperti yang kita pelajari dalam matematika, kalau kita pelajari ya, kita di sini saya buat angka, saya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, lalu min 4, min 5. Nah, jadi fungsi INT atau integer ini membulatkan, kalau untuk negatif ya, membulatkan angka negatif ke bawah menjauhi 0. Menjauhi 0. Ini membulatkan angka negatif ke bawah, menjauhkannya dari 0. Semakin jauh dari 0. Nah, jadi untuk 15, minus 15. Jadi gini. Yang namanya menjauh dari 0 ya semakin lama semakin ke kanan. Jadi minus 15. Ini kalau saya tuliskan gini ya. 0, lalu dan seterusnya. 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian min 15, min 16, dan min 17. Nah, jadi yang minus 15 ini akan dibulatkan ke bawah, menjauhkannya dari 0. Yang terdekat di sini dengan minus 15 adalah minus 16. Jadi hasilnya itu adalah minus 16. Seperti ini. Lalu untuk yang bilangan bulat,
Kalau bilangan desimal positif, kalau kita pakai integer ya, function integer, sama dengan int, buka kurung, numbernya saya ambil dari B3. Maka hasilnya adalah 12. Seperti ini. Jadi kegunaannya membulatkan angka positif ke bawah menjadi 12. Nah, di sini ini kan berakhir 4. Kalau saya ubah itu, kalau saya misalkan pakai ini 12,756. Nah, 4 saya ubah jadi 7 ya. Ini 4 jadi 7. Saya pakai function integer int number. Ini hasilnya juga 12. Jadi untuk angka positif itu kegunaannya membulatkan angka positif ke bawah. Kalau yang negatif membulatkan angka negatif ke bawah, menjauhkannya dari 0. Nah, sekarang kita lihat tugas latihan untuk hari ini. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama lat bab 3 berdasarkan ketentuan. Diminta di sheet 1. Jadi saya ubah dulu di nama sheet 1-nya, klik kanan di sheet 1 lalu pilih rename. Kemudian ketikkan lat bab 3. Nah, setelah itu ketentuannya judul tabel font Times New Roman font size 12. Nah, judul tabelnya dari sini dari B1 sampai ke H1. Untuk kolom A dipersempit. Nah, ini saya bentuk dulu. Kolom A dipersempit jadi mouse pointer. Ini saya perbesar dulu ya tampilannya supaya nampak. Nah, jadi mouse pointer letakkan di pembatas A dan B seperti ini. Klik kiri dan geser ke sebelah kiri. Berapapun ukurannya kan tidak ditentukan dalam soal, yang penting geser aja, yang penting sempit. Setelah itu kita blok dari B1 sampai H1. Nah, kalau udah di blok, gabungkan. Ini tombolnya merge and center, wrap text, middle align. Kemudian untuk judul tabel fontnya Times New Roman font size 12. Maka ini fontnya ubah menjadi Times New Roman. Font size-nya 12. Yang selanjutnya, sekarang saya ketikkan dulu judul tabelnya. Nah, sekarang untuk judul tabelnya sudah saya ketikkan. Nah, di bawah judul tabel ini ada 2 garis. Garis ini nempel pada grid lines-nya. Nempel ya, di sini, di pembatas baris 1 dan 2. Di sini, nempel di sini. Nah, yang ini bukan garis underline, tapi ini adalah garis border. Cara membentuknya begini. Ini cell pointer ada di sini, di B1 sampai H1. Lalu buka tombol border ini, more borders. Nah, yang 2 garis ini. Kemudian warna garisnya di sini biru. Jadi colornya saya ubah dulu ke biru. Posisi garis ada di bawah saja, di bagian bawah saja. Jadi di kiri, kanan, di kiri, atas dan kanan tidak ada garis, hanya di bawah. Ini saya klik. Kemudian saya okekan. Ini hasilnya. Kemudian untuk
teks nilai kuis dan praktik dari T untuk judul tabelnya, warna tulisannya atau font colornya adalah ungu. Ini ungu. Cara mengubahnya ini cell pointer di sini di B1 sampai H1, lalu buka font color, cari ungu. Ini dia. Maka udah selesai untuk judul tabel. Selanjutnya untuk fill. Fillnya ini dari fontnya Arial font size 11. Fillnya dimulai dari B3 sampai H3. Jadi kita blok dulu dari B3 sampai H3. Kemudian fontnya Arial font size 11. Ini saya ubah dulu fontnya. Nah, ini fontnya sudah Arial, font size-nya sudah 11. Kemudian posisi teksnya terletak di tengah tiap sel, dan di sini ada terjadi pemenggalan otomatis. Jadi cara mengaturnya begini. Ini tetap dalam keadaan terblok. Yang mau kita atur ini, pertama center, yang kedua ini middle align supaya tepat berada di tengah tiap sel, wrap text untuk pemenggalan secara otomatis. Kemudian di tiap sel ada warnanya. Ini ada warnanya. Di sini warnanya warna kuning, buka dari fill color, pilih kuning. Nah, setelah itu ini tetap dalam keadaan terblok ya. Untuk teksnya ini, untuk fill tercetak miring. Nah, sekarang kita aktifkan italic. Ini italic. Setelah itu saya ketikkan dulu untuk fill-nya. Nah, sekarang saya atur dulu. Ini tinggi baris ketiga, berlebihan. Lebar kolom E dan F juga saya atur. Lalu untuk kolom H, ini kolom ini baris ketiga saya pertinggi dulu. Oke. Nah, sekarang udah seperti yang ada di file latihan praktek. Dan berikutnya untuk record.
Recordnya dimulai dari B4 sampai H8. Fontnya Arial, font size 10. Ini saya blok dulu dari B4 sampai H8. Ini di blok dulu. Lalu atur menjadi fontnya Arial. Font size-nya 10. Nah, setelah diatur, sekarang saya ketikkan dulu data-datanya. Nah, sekarang untuk data-datanya sudah selesai saya ketikkan. Ini sudah selesai. Untuk rata-rata, ketentuannya ada di sini. Ketentuan untuk rata-rata. Rata-rata dari kuis 1, kuis 2, praktik 1 dan praktik 2 tanpa desimal. Jadi kalau untuk tanpa desimal kita akan menggunakan function int atau integer. Jadi caranya begini. Ini sama dengan int. Karena yang mau kita konversikan ke integer adalah rata-ratanya. Jadi setelah sama dengan int buka kurung. Untuk numbernya dari rata-rata kuis 1, kuis 2, praktik 1, praktik 2. Ya, jadi setelah kita ketikkan average, buka kurung. Nah, average-nya itu dimulai dari C4 sampai F4 seperti ini. Tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi. Setelah itu enter. Ini 93. Nah, sekarang sel pointer di sini di G4 di sudut kanan bawah di kotak hitam ini, klik kiri tahan tarik ke bawah untuk mengcopy formula. Selanjutnya untuk selisih rata-rata praktik dan kuis, ketentuannya ini. Formula untuk selisih rata-rata praktik dan kuis. Selisih rata-rata praktik dan kuis sama dengan rata-rata praktik tanpa desimal dikurang rata-rata kuis tanpa desimal. Maka pembuatannya di sel pointer di H4 sama dengan tadi diminta rata-rata praktik tanpa desimal. Jadi kita pakai fungsi int buka kurung average. Nah, ini average untuk rata-rata praktiknya. Jadi average-nya dimulai dari 4 sampai F4. Tutup kurung, lalu tutup kurung lagi. Seperti ini. Jadi untuk kurungnya ini mengikuti warnanya. Ini warna paling dalam
seperti kemerahan, ini juga kemerahan, lalu yang paling luar ini hitam, yang paling luar ini juga hitam, lalu dikurang dengan rata-rata praktek kuis tanpa desimal. Jadi setelah kurang INT, buka kurung, average, buka kurung. Average-nya ini untuk rata-rata kuis. Jadi average-nya dari C4 sampai D4. Tutup kurung. Lalu tutup kurung lagi. Jadi kalau dimulai dari kurung hitam maka diakhiri dengan kurung hitam seperti ini. Enter kan. Hasilnya -4. Cell pointer di sini. Kita copy formulanya ke bawah. Inilah hasilnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membentuk garis-garis border. Garis bordernya di sini garisnya tebal dan warna pink. Gitu. Cara membentuknya gini. Blok dulu dari B3 sampai H8 seperti ini. Kalau sudah di blok, buka border, lalu paling bawah ada more borders, garis yang tebal ini yang paling tebal, ya ini yang mau kita pakai. Lalu buka color, warna pink, saya ambil dari yang ini. Kalau udah oke. Kalau kamu mau pakai pink yang lain silakan. Kalau udah outline, ini aktifkan outline untuk garis luar tabelnya, inside untuk garis dalam tabel. Kalau udah oke kan. Nah, sekarang untuk garis border atau garis tabelnya sudah ada. Yang selanjutnya, berikan format khusus untuk kuis 1 berdasarkan ketentuan. Nah, untuk format khusus ini hanya untuk kuis 1. Ini yang pertama mau kita buat. Jadi kita blok data kuis 1 dari C4 sampai C8. Ini di blok dulu. Lalu di menu home ya. Ini home. Ini ada conditional formatting dibuka. Lalu new role. Ini yang mau kita atur aturan baru. Role-nya itu ada. Select a role type. Nah, tujuan kita mau memformat angka yang ada di kuis 1. Jadi angka yang ada di kuis 1. Jadi yang mau kita pilih yang ini. Format only cells that contain. Ini maksudnya memformat hanya isi dari suatu sel. Karena kita mau format nilainya. Isi dari kuis 1. Kemudian yang ini format only cells with. Ini kalau kita buka, ini ada cell value, maksudnya nilai dari suatu sel, specific text, teks khusus, dates occurring, tanggal pembuatannya, blanks, kosong, no blanks, tidak kosong, error, ada kesalahan, no error, tidak ada kesalahan. Jadi kita pilih nilai dari suatu sel, cell value. Kalau yang ini, between, ini berisi operator logika. Ini ada between, not between. Between itu artinya antara. Not between bukan antara. Equal to sama dengan. Not equal to tidak sama dengan. Greater than lebih besar dari atau lebih dari. Less than lebih kecil dari atau kurang dari. Greater than or equal to lebih besar sama dengan atau nilai minimal. Less than or equal to lebih kecil sama dengan atau nilai maksimal. Nah, sekarang ketentuannya. Di bawah 70. Di bawah 70. Di bawah. Nah, di bawah itu berarti less than. Lalu kotak di sampingnya ketikkan angka 70 ini langsung ketik saja. Kemudian di bawah ini ada tombol format, kita buka aja, kita klik. Nah, ketentuannya, font style bold italic. Font stylenya bold italic. Jadi kita pilih, ini dia,
Font stylenya bold italic ini, bold italic. Setelah itu font color merah, underline double. Background color hijau. Font color merah. Dari sini, ini font, ini color, dibaca font color merah. Ini dia merah. Underline double. Ini underline-nya double. Background color ada di bagian fill. Ini ada background color hijau. Mau hijau yang mana terserah. Saya ambil yang ini saja. Setelah itu klik OK. Ini OK kan juga. Hasilnya ini. Lalu kondisi keduanya di atas 70. Nah, untuk di atas 70, ini data bloknya ini jangan hilang. Kalau hilang ya kamu blok kembali saja dari C4 sampai C9. Kemudian buka conditional formatting, new rule. Format only cells that contain. Yang ini kita pilih. Ini tetap self value. Nah, sekarang kondisi keduanya adalah di atas 70. Kalau di atas maka kita pilih greater than. Lalu di sampingnya ini angka 70. Lalu klik tombol format. Diminta di sini pattern stylenya 6,25% gray. Pattern style ada di bagian fill. Ini fillnya, ini ada pattern stylenya, dibuka dulu. 6,25% ini. Lalu pattern colornya merah. Maka ini pattern color, pilih merah. Ini, kalau udah oke. Ini oke lagi. Nah, inilah hasilnya. Yang selanjutnya, berikan format khusus untuk kuis 2. Kita blok dulu data untuk kuis 2, mulai dari D4 sampai D8. Lalu buka conditional formatting, kemudian new rule, kemudian select a rule type-nya format only cells that contain. Nah, ketentuan pertama maksimal 60. Untuk maksimal 60, maka operator logika yang mau dipakai adalah less than or equal to. Di sini kita ketikkan 60, lalu format. Format yang diberikan ini untuk border. Di sini garisnya berupa titik-titik dan berwarna ungu. Sekarang kita bentuk. Kita buka border, garisnya berupa titik-titik, yang ini titik-titik berwarna ungu. Ini ungu. Outline-nya diaktifkan. Ini hasilnya. Kalau udah oke. Nah, jadi terjadi perubahan di sini. Selanjutnya, tetap di ini data untuk quiz 2 C dari D4 sampai D8 tetap terblok. Buka conditional formatting, new rule. Select a rule type-nya format only cells that contain. Ini tetap self value. Kondisi keduanya adalah minimal 90. Untuk minimal 90, minimal. Maka operator logika yang digunakan adalah greater than or equal to. Ini minimal 90. Lalu udah format. Nah, untuk bordernya, garisnya adalah panjang pendek berwarna biru. Jadi di bagian bordernya ini panjang pendek yang ini. Kemudian colornya dibuka, yang biru saya ambil ini. Aktifkan outline. Ini dia. Lalu ini oke. Beginilah hasilnya. Kemudian berikan format khusus untuk praktik 1. Data praktik 1 harus diblok dulu dari E4 sampai E8.
Setelah diblok, buka conditional formatting, new rule. Lalu select a rule type-nya format only cells that contain. Nah, sekarang untuk kondisinya sama dengan 87. Untuk sama dengan, maka operator logikanya adalah equal to. Kotak di sampingnya ini ketikkan 87, kemudian klik format. Font color, ini tipe number dengan 3 tempat desimal. Tipe number dengan 3 tempat desimal. Cara mengaturnya begini. Ini bukan number, kategorinya number. Di sini tempat desimalnya 3, naikkan aja angkanya menjadi 3. Kalau udah oke. Ini oke. Inilah hasilnya. Kemudian tetap di sini, tetap dalam keadaan terblok untuk 4 sampai 8. Untuk kondisi kedua, tidak sama dengan 87. Cara membuatnya gini. Conditional formatting, new rule, format only cells that contain. Yang ini kita pilih. Tetap self value, tidak sama dengan, not equal to. Ini tidak sama dengan 87. Maka kotak di sampingnya ini ketikkan 87, klik format. Setelah itu tipe number dengan 2 tempat desimal. Ini bagian number, kategorinya number, decimal placesnya 2. Kalau udah oke. Ini oke lagi. Sorry, saya perbaiki dulu. Conditional formatting, new rule. Nah, ini hasilnya. Yang selanjutnya, berikan format khusus untuk praktik 2. Sekarang saya blok dulu data praktik 2 dari F4 sampai F8. Lalu buka conditional formatting, new rule, select a rule type, format only cells that contain. Ini tetap self value. Kondisi pertamanya antara 85 dan 90. Jadi operator logikanya between. Di sini angkanya 85. Yang satu lagi 90. Jadi terbentuk kalimat antara 85 dan 90 dan ini kata N. Lalu buka format. Font color merah. Buka di bagian font, ini ada color, pilih merah. Kalau udah oke, ini di oke kan. Ini tetap dalam keadaan terblok untuk praktik keduanya. Data dari F4 sampai F8 tetap terblok. Sekarang untuk kondisi kedua, bukan antara 85 dan 90. Jadi buka conditional formatting, new rule, format only cells that contain. Ini tetap self value, bukan antara, not between. Di sini angka 85, ini 90. Kemudian klik tombol format. Font colornya biru. Ini buka color, pilih biru. Kalau udah oke, ini diokekan. Nah, ini hasilnya sudah jadi.
Selanjutnya, bentuk kopi untuk sheet lab bab 3. Caranya gini, mouse pointer di tulisan lab bab 3 di sini. Klik kanan, pilih move or copy. Lalu aktifkan create a copy. Ini ya, create a copy-nya diaktifkan. Kalau dia oke, maka muncullah hasil pengkopiannya dengan nama lab bab 3 dalam kurung 2. Selanjutnya, ubah rules format khusus untuk praktik 2. Ubah rules untuk praktik ubah rule format khusus untuk praktik 2. Untuk praktik 2-nya. Ini yang mau diubah di bab 3.2 di sini ya. Cara mengubahnya gini. Ini di blok. Kemudian conditional formatting, manage rule. Kita pilih yang pertama dulu. Yang ini kan udah terblok. Ini gini. Ini. Yang ini. Ini harus diklik dulu. Lalu edit rule. Buka di bagian format. Sekarang untuk font color-nya menjadi kuning dan bukan antara menjadi hijau. Ini kuning. Lalu yang ini menjadi hijau. Lalu dia diokekan. Hasilnya seperti ini, sudah berubah. Yang selanjutnya, hapus rules format khusus untuk kuis 1 pada sheet lab bab 3.2. Kita akan menghapus rules format khusus untuk kuis 1. Cara menghapusnya, kita harus blok dulu yang kuis 1 ini. Blok dari C4 sampai C8, lalu buka conditional formatting, pilih clear rules. Nah, ini ada dua pilihan. Clear rules from selected cells maksudnya menghapus aturan dari sel yang terblok. Clear rules from entire sheet. Ini maksudnya menghapus aturan dari keseluruhan sheet. Karena kita mau menghapus kuis 1 saja, jadi kita pilih clear rules from selected cells. Maka ini aturannya sudah hilang, sudah tidak ada lagi conditional formatting di sini. Yang berikutnya, simpan file di folder masing-masing dengan format kelas, nama nomor LP3. Contoh 9K Jumington 25 LP3. Cara men-save-nya, buka file, lalu save as, kemudian browse, kemudian buka drive D. Setelah itu buka yang ini, folder kelas 9. Kemudian ini saya klik yang LP2, langsung muncul namanya di 9K Anton 32 LP2. Nah, sekarang LP2 ganti menjadi LP3. Jadi angka 2 dihapus, ketikkan angka 3. Kalau udah save. Nah, kalau sudah di save, maka untuk pembelajaran online pada hari ini sudah selesai. Materi tetap diulang-ulang di rumah. Terima kasih, sampai jumpa untuk pembelajaran online berikutnya.